Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sokipa Itvia Ananta dari kelas PPSC dengan NIM 101. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penilaian kinerja. Pengertian dari penilaian kinerja yaitu penilaian kerja adalah proses menilai prestasi kerja seseorang dibandingkan dengan standar atau target yang telah ditetapkan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Biasanya dilakukan oleh seorang atasan langsung, misalnya manajer atau pimpinan langsung, yaitu untuk menilai efektivitas kerja, memberikan umpan balik atau feedback kepada seorang karyawan, kemudian menentukan kebutuhan pelatihan, kebutuhan apa saja pelatihan yang akan dibutuhkan oleh para karyawan tersebut karena kita udah menilai kinerjanya sebelumnya. Terus dasar pemberian kompensasi atau promosi. Dengan adanya pelatihan kinerja, kita bakal tahu apa kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan tersebut. Terus ada juga tujuan dari penilaian kinerja sendiri, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan kerja karyawan. Yang kedua, memberikan dasar untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi, mutasi, atau pemberhentian. Karena kan dengan penilaian itu sendiri kita mengetahui bagaimana peningkatan dari karyawan itu. Kemudian, meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan. Terus ada menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang terakhir yaitu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi agar mendapat kompensasi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian aspek yang dinilai dari penilaian kinerja. Biasanya ada kualitas kerja berupa ketelitian atau hasil kerja. Terus ada kuantitas kerja yaitu volume pekerjaan yang diselesaikan pada hari itu atau yang telah ditentukan. Terus disiplin, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan di mana yang sudah diterapkan di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Kemudian adanya kerjasama dan komunikasi, juga inisiatif dan tanggung jawab dari seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian ada kreativitas dan kemampuan memecahkan sebuah masalah. Terus ada metode penilaian kinerja sendiri, yaitu yang pertama rating scale atau skala penilaian yang menilai yaitu karyawan dengan skor tertentu, misalnya tes-tes dan sebagainya. Kemudian ada checklist, yaitu daftar pernyataan ya atau tidak untuk menilai perilaku kerja seseorang. Yang ketiga ada critical incident method, yaitu mencatat perilaku yang sangat baik atau sangat buruk dari seorang karyawan ya tersebut. Kemudian ada manajemen by objective atau MBO, yaitu menilai berdasarkan pencapaian target yang telah disepakati dari awal. Kemudian dari tes-tes tersebut, penilaian kinerja juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas individu dan tim. Karena kan dengan penilaian kinerja kita dapat mengetahui bagaimana ketingkatan dari seorang karyawan. Terus yang kedua, membantu perencanaan karir karyawan. Karena kan kita ada peningkatan jabatan ketika ada penilaian kerja yang lebih bagus. Kemudian meningkatkan transparansi dan keadilan dalam organisasi. Yang terakhir yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Karena dengan penilaian kinerja sebuah perusahaan itu bisa menilai para karyawan yang tadinya kan sudah melewati masa-masa pelatihan, juga ada pengembangan. Itu pastinya ada peningkatan skill atau kemampuan di dalam karyawan tersebut. Makanya kita bisa memberikan penilaian kinerja agar bisa memberikan mereka kompensasi atau bisa juga dengan menaikkan jabatan dengan sesuai dengan apa yang mereka mampu dan kuasai tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sebelumnya, maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.